Channel Ilmu Satpam Jaya. Semangat pagi, bertemu lagi dengan saya, channel ilmu terkait Satpam Jaya. Dimanapun Anda berada, seorang profesi satuan pengamanan, tetap Channel kita selalu Ilmu Satpam Jaya. gali bagaimana kompetensi seorang satuan pengamanan yang sangat penting dilakukan oleh satuan pengamanan atau calon-calon anggota satuan pengamanan atau satpam dimanapun Anda berada, karena ilmu terkait satuan pengamanan security itu sangat dibutuhkan sekali di dalam perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang memang membutuhkan penjagaan pelayanan dengan baik. Saya akan jelaskan terkait ilmu bagaimana dan apa yang harus dimiliki oleh satuan pengamanan. Ini bagi seorang satuan pengamanan atau satpam-satpam yang baru terlibat dalam penjagaan atau baru terlibat dalam tugas-tugasnya sebagai satuan pengamanan. Kriteria satpam yang harus dimiliki, kriteria satpam yang harus dimiliki oleh semua anggota satuan pengamanan. Satpam atau petugas keamanan merupakan salah satu profesi yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban suatu tempat atau di suatu objek. Namun menjadi satpam tidak semudah yang kita bayangkan. Seorang satpam harus dituntut dari segi performa yang baik, dari segi penampilan yang baik, dari segi etika yang baik, dari segi postur yang baik juga. Dan paling penting, seorang satuan pengamanan juga tidak kalah penting dengan hanya bisa berkomunikasi dengan baik. Kriteria pertama yang harus dimiliki oleh satuan pengamanan atau satpam adalah memiliki integritas yang tinggi. Seorang satuan pengamanan harus memiliki integritas yang tinggi, yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus dapat dipercaya dan tidak boleh terlibat dalam perilaku-perilaku tidak etis atau perilaku-perilaku yang menyimpang dari tugas-tugas satuan pengamanan, seperti korupsi, seperti suap menyuap. Itu seorang satuan pengamanan tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu. Seorang satpam adalah harus mempunyai keahlian dalam berkomunikasi. Satpam harus mampu berkomunikasi dengan baik dan jelas agar dapat menjalankan tugas-tugasnya yang efektif. Mereka juga harus mampu mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah-masalah dengan baik. Kriteria seorang satpam profesional harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan ini dibutuhkan agar satpam berinteraksi dengan baik dengan karyawan ataupun pengunjung yang memerlukan bantuan atau informasi yang dibutuhkan. Seorang satpam juga harus memiliki kemampuan observasi yang tajam dalam melakukan patroli, dalam melakukan investigasi, sehingga ia bisa dengan cepat dan tepat menangani situasi yang memerlukan tindakan darurat. Jadi seorang satpam ini wajib mengetahui atau memiliki insting yang kuat terkait apa saja sih yang memang dibutuhkan seorang satuan pengamanan. Yang sebelumnya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan terkait ini. Seorang satpam atau satuan pengamanan pentingnya untuk menjaga, mengamankan aset-aset perusahaan, dan paling penting adalah kepedulian di saat melakukan patroli, observasi dimanapun tempat Anda bekerja, dimanapun seorang security ditugaskan. Jadi penting sekali tidak hanya penjagaan atau tidak hanya peduli dengan area penjagaan sekitar pos saja atau pos penjagaan saja, akan tetapi seorang satuan pengamanan pun dituntut untuk mengetahui ilmu-ilmu
terkait observasi, terkait temuan-temuan, mengenal dengan namanya CCTV, mengenal namanya dengan alarm yang memang harus diketahui oleh seorang satuan pengamanan. Kenapa harus seperti itu? Karena seorang satuan pengamanan adalah petugas-petugas yang memang dihandalkan di sebuah perusahaan atau instansi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan terkait kriminalisme ataupun terkait bencana-bencana atau terkait insiden atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, termasuk kecelakaan, termasuk kebakaran, termasuk tanggap darurat. Hal seperti itu seorang satuan pengamanan harus tahu tentang ilmu-ilmu seperti itu. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam bertugas tetap diberikan kesehatan, keselamatan untuk semuanya, dan jangan lupa tetap jalankan SOP penjagaan, SOP satuan pengamanan dengan baik di sebuah perusahaan atau instansi dimanapun Anda bertugas, karena SOP atau standar operasional prosedur itu adalah penuntun atau batas-batasan seorang satuan pengamanan melakukan tugas atau melakukan penjagaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap kompak, dan tetap waspada. Sampai berjumpa lagi dengan Satpam Jaya Jaya Jaya. Terima kasih.